Apa itu bid'ah? Bismillah. Apa bid'ah? Bid'ah secara bahasa sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu secara lugah. Tidak ada contoh sebelumnya. Pengeras suara ini bid'ah bukan? Bid'ah tidak? Bid'ah lugatan. Secara lugah. Pesawat bid'ah. Lampu listrik bid'ah. AC bid'ah lugatan. Karena memang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istilahan, secara istilah syar'iyyah, bid'ah itu adalah sesuatu yang tentunya diadakan, yang baru dalam masalah din agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menjelaskan apa itu bid'ah secara agama. Pada hadisnya, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Bid'ah itu pasti muhdats, sesuatu yang baru di dalam apa? Din. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya menjelaskan apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajis. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Baru, awaslah kamu, hati-hatilah kamu dengan perkara-perkara yang baru. Jadi perkara yang baru yang apa? Duniawiyah atau din? Din. Karena sebelumnya Nabi SAW memerintahkan berpegang dengan sunnah. Ini sunnah din. Sunnah inilah yang dipegang oleh al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Yani ijma' mereka, bukan orang per orang di antara mereka. Ijma' mereka. Ini din, agama. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, tentu muhdats dalam din, maka sangat keliru sekali. Sebagian manusia mengatakan yang kalau diterangkan ini bid'ah, maka semua bid'ah, mobil juga bid'ah, maka hendaklah antum naik ontak saja. Ini kejahilan yang termasuk kejahilan tingkat tinggi. Tidak mengerti apa itu bid'ah lughatan dan istilahan, dan apa yang dimaksud dengan bid'ah oleh Nabi yang mulia alaihi salam. Perkara yang baru yang tentu saja berdasarkan hadis ini, dan Nabi SAW sendiri yang menjelaskan ta'rif bid'ah itu, maka dapat kita urut. Pertama, dia sesuatu yang diadakan di dalam din agama, bukan duniawiyah. Din agama dibuat, diciptakan oleh manusia di dalam agama, yang maknanya dalam agama apa? Mengatasnamakan agama. Ya, dimasukkan ke dalam agama, mengatasnamakan din agama. Oleh karena itu, yang tidak masuk dalam bagian agama tidak masuk ke dalam bid'ah, tapi bisa masuk ke dalam maksiat. Zina bid'ah atau maksiat? Maksiat. Mana ada yang bilang zina itu bid'ah? Tapi kalau zina itu sudah dimasukkan ke dalam bagian agama, maka selain dia maksiat,
dia juga bid'ah. Contohnya apa? Nikah mut'ah. Barakallahu fikum. Zina, maksiat besar, dosa besar. Tapi ketika seseorang mengatasnamakan agama atas zina itu, yang kemudian dirubah, inilah nikah, masuklah dia ke dalam bagian agama. Musik, maksiat tidak? Maksiat. Bid'ah bukan musik? Maksiat. Tapi kalau musik itu dijadikan untuk takarrum, mendekatkan diri kepada Allah, mengatasnamakan Islam, maka jadilah dia maksiat plus bid'ah. Paham kaidah itu? Lihat bid'ah itu, pengatasnamaan din, dimasukkan orang ke dalam agama, semuanya atas nama agama. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu dia akan menyerupai agama. Yang ketiga, dalam rangka apa? Takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, mengharapkan pahala, dengan harapan mendapat pahala. Ini urutannya, tertibnya. Itulah bid'ah. Karena itu pada hakikatnya bid'ah dan ahli bid'ah mengistidrak, memberikan catatan kaki terhadap Rabbul Alamin. Rabbul Alamin mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Syari' Rasulullah SAW mengatakan bahwa beliau telah menjelaskan segala sesuatunya dan seterusnya. Lalu bid'ah dan ahlinya, ahli bid'ah ini memberikan catatan kaki. Ada ini yang belum sempurna, ada 1, 2, 3, 4, 5. Istidrak terhadap Rabbul Alamin. Karena itu alangkah besarnya bid'ah dan ahli bid'ah itu.